Tiga tantangan ini sama-sama meluncur. Ada yang meluncur pakai serodotan, meluncur menggunakan tiang, dan meluncur dengan kendaraan motor roda 4. Semua kegiatan seru ini bisa kita dapatkan di satu lokasi. Tepatnya di tengah-tengah hutan pinus, di bawah Gunung Merbabu, daerah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yang ini meluncurnya anti mainstream. Pakai ban, terus serodotannya berukuran raksasa pula. Spesialnya lagi, ada sensasi terbangnya juga. Sebut saja skiban. Wing, wing, yippee! Gabungan antara serodotan ban dengan olahraga ski. Kenapa disebut ski? Setelah sampai ujung serodotan, kita nggak langsung mendarat di bawah. Tapi kita bakal merasakan sensasi melayang sebentar di udara layaknya olahraga ski. Yang ada efek lompatannya ketika sampai ujung bukit. Bedanya ski pakai papan. Nah, kita melayangnya menggunakan ban. Ban yang digunakan bukan ban sepeda atau motor ya. Yang dipakai adalah ban truk, lebih besar. Jadi bisa muat deh. Wah, sensasi yang anti mainstream kan? Meluncur di serodotan skiban dengan ketinggian sekitar 3,6 meter dengan total panjang 21,3 meter. Tapi tenang, habis itu kita bakalan jatuh di bantalan back jam. Jadi aman kalau kita melayang terlepas dari bannya. Bukan cuma tegang karena meluncur dari ketinggian aja, waktu meluncurnya juga singkat banget, kurang dari 1 menit. Turunnya sih secepat kilat ya. Nah, naiknya nih yang butuh effort. Pengunjung harus mandiri, bawa ban sendiri ke atas. Soalnya di sini belum ada alat otomatis untuk menarik bannya. Lebih seru dan bikin jantung terpacu lagi saat sampai di bagian lekukan bawah serodotan. Hati-hati, kita akan sedikit basah. Soalnya di bagian itu memang ada genangan airnya. Bagian ini sengaja disiram air oleh petugas supaya lebih licin dan memudahkan kita untuk melayang. Oh iya, pengunjung yang ingin mencoba wahana seluncuran ini ada minimal berat badannya ya, 40 kg sampai 120 kg. Dan minimal usia 10 tahun. Nah, supaya lebih aman, kita memang disarankan pegangan pada kedua tali ban. Tapi buat yang berani lepas tangan juga nggak masalah sih. Asal harus siap baju ganti karena lebih basah aja. Nah, durasi main wahana ini kan cepet banget, nggak berasa. Tapi tenang aja, tempat wisata ini menyediakan paket main skiban. Dari yang 2 kali seluncur sampai 10 kali seluncur juga ada. Ini roller coaster. Yang ini flying fox. Kalau digabungin jadi zip coaster. Sensasi bikin deg-degannya double besti. Wahana ekstrim ini mirip dengan flying fox. Bedanya flying fox biasa menggunakan tali sling. Kalau yang ini menggunakan trek besi baja seperti jalur roller coaster. Ibaratnya kita main flying fox di jalur permainan roller coaster. Jalur flying fox biasanya hanya lurus saja. Tapi yang ini rintangannya berkelok-kelok. Tapi seru abis. Meski cukup menantang, tapi wahana ini sudah punya standar keamanan. Bahkan sehari sebelum dioperasikan, petugas akan melakukan perawatan dan pengecekan terlebih dahulu. Sebelum meluncur, ikuti instruksi dari petugas ya. Pertama, jangan lupa pakai peralatan keselamatan seperti helm dan harness. Posisi tubuhnya sama seperti main flying fox dengan cara duduk. Kaki harus selalu disilangkan. Dan yang akan membawa kita meluncur, pegangan ini nih, sebut saja troli. Troli ini nggak permanen di lintasan ya, jadi akan dipasangkan ketika ada pemain yang ingin meluncur saja. Mereka memiliki 7 troli, tapi yang digunakan hanya 3 troli, sisanya untuk cadangan.
Makanya kalau lagi banyak pengunjung harus sabar antri. Soalnya kita harus menunggu troli itu dikirim dari garis finish sampai start lagi. Bagian atas troli dilengkapi dengan 12 roda. Inilah yang dipasangkan di jalur besi baja. Ketika pemain sudah pada posisi yang benar, siapin suara. Karena pemain ini bakal bikin kita teriak. Beda sama Flying Fox biasa. Yang ini kita bisa merasakan sensasi terbang sambil diayun kanan kiri. Loh, ini kan main di hutan. Kanan kirinya dikelilingi pohon-pohon tinggi. Bahaya bakal kena pohon gak sih? Jawabannya aman, terjaga kok. Selama posisi badan sesuai instruksi dan kaki dilipat. Pemasangan jalur besi ini pun dari awal sudah diukur jaraknya dengan pohon sekeliling. Jadi gak usah khawatir bakal nabrak besti. Jalur zip coaster ini setiap lika-likunya beda kecepatan. Tapi ingat, kecepatan meluncur tergantung berat badan loh. Semakin berat, ya bakal semakin cepat. Berat badan juga jadi syarat untuk memainkan wahana pacu adrenalin ini. Minimal berat badan 40 kg dan maksimal 100 kg. Zip coaster ini memang bukan wahana baru, tapi sudah ada sejak 2017. Hebatnya masih bertahan dan jadi incaran pengunjung setiap datang ke sini. Ya mau gimana lagi, soalnya ini zip coaster pertama di Indonesia sih. Nah, beda sama aktivitas seru yang ini. Memang gak bikin kita berteriak kencang sih, kayak dua permainan sebelumnya. Tapi, ya lumayan sebagai penghilang stres lah dan pikiran penat. Apalagi mainnya bukan di sirkuit rata. Di sini kita melaju di trek tanah, tanjakan, dan berlubang. Di sini kita bisa pilih mau ATV sirkuit atau adventure. Perbedaannya dari segi jarak, trek, dan durasi. ATV adventure bisa kita nikmati selama 2 jam perjalanan. Soalnya akan melewati trek khusus ke lereng Gunung Merbabu. Kendaraan ATV memang didesain mampu melewati segala medan. Makanya disebut sepeda motor roda 4 atau quad. Ya, perpaduan antara motor dan mobil gitu deh. Bisa melaju di rintangan apapun, bikin pengendara ATV terlatih, meningkatkan fleksibilitas diri. ATV pertama di dunia dikembangkan tahun 1961 di kota Toronto, Kanada. Olahraga seru buat si pemberani. Yuhuu! Pengen gegayaan gitu. Hati-hati loh Pak, nanti nabrak loh. Tenang, aman Den. Tuh, lihat, ngedrip aja bisa. Loh. Ya, kan pengen sih. Susah nih dibilangin. Aduh, jadi nyangkut kan tuh. Waduh, ini siapa sih yang naruh lubang di sini? Seperti kata pepatah, tiada rotan akar pun jadi. Bangunan rumah yang cantik pun bisa terbuat dari bahan material bekas dan limbah kayu loh Besti. Gak percaya? Nih, ada sebuah penginapan cantik yang seperti ini. Amazing! Resort ini ibarat hidden gems alias mutiara tersembunyi. Tempat ini cocok banget untuk staycation. Iyalah, ada ayunan juga di tengahnya. Wah, kalau begini sih, nunggu pendaftaran alias check-in agak lama, gak akan kerasa bosan, Besti. Yuk, kita masuk. Come on. Wow, ada kolam renangnya juga. Biarpun mungil, tapi kolam ini sangat cantik. Kolam ini berada di tengah-tengah deretan kamar atau resort yang disewakan.
Wih, kamar-kamarnya udah kayak rumah-rumah di tepi sungai kesannya. Ada sekitar 12 unit kamar resort yang disediakan di sini. Tiap unit punya detail-detail desain yang berbeda. Kita bisa pilih-pilih mana yang kita suka. Ada 3 pilihan tipe kamar, deluxe room, premier room, dan family room. Nggak salah memang kalau penginapan ini mengusung konsep desain bohemian atau gypsy. Setiap sudutnya instagramable abis. Gaya bohemian disebut juga boho style. Gaya ini merupakan perpaduan gaya vintage, etnik, dan hippie. Gaya ini tren sekitar tahun 60-an. Hingga sekarang peminatnya pantang surut. Gaya bohemian tidak hanya diterapkan pada fashion saja, tapi juga pada desain tata rumah. Berbeda dengan gaya minimalis yang tampak bersih dan tertata rapi, konsep desain bohemian justru menunjukkan kebalikannya, menampilkan kesan tidak beraturan. Berbagai motif dan pola dikombinasikan sengaja tampak saling menabrak satu sama lain. Bahan material pembuatan resort ini adalah bahan bekas. Kayu-kayu sebagai bahan utama bangunan diboyong dari Kalimantan. Ini adalah kayu bekas rumah-rumah panggung yang ada di sana dan sudah tidak terpakai. Eyalah, itu ternyata ada roda bekas andong juga yang jadi hiasan. Cakep bener. Ada kolam renang yang cantik kayak begini. Masa iya dianggurin? Yuk kita main air. Berenang di air dingin bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental loh. Menurut psikolog bernama Sarah Jinjel, berenang di air dingin dapat menyetel ulang pikiran dan meredakan kekhawatiran. Penelitian lain malah menemukan bahwa berendam di air dingin bisa membuat seseorang jarang mengalami infeksi virus seperti pilek. Air dingin juga membuat pembakaran kalori menjadi lebih cepat. Wah, cocok nih untuk gaya hidup sehat. Keroncongan, Besti. Tenang. Tuh lihat apa yang datang. Floating breakfast atau sarapan terapung adalah salah satu fasilitas yang bisa kita dapatkan di resort ini. Pilihan menunya macam-macam. Kalau suka roti atau sereal, bisa pilih American breakfast. Tapi kalau suka nasi goreng, bisa pilih Indonesian breakfast seperti ini. Kalau buah dan minuman jus sudah pasti ada pada setiap pilihannya. Iya, ngomong-ngomong soal floating breakfast, ternyata tren ini bermula dari daerah Bali loh. Floating breakfast kemudian mulai populer di kawasan Asia lain seperti Thailand, Fiji, dan Maladewa. Wah, Unyil ikut bangga. Hal inspiratif ini ternyata hasil kreasi anak bangsa sendiri. Oke, karena baru ada asupan, pastinya kita jadi tambah bertenaga dan bersemangat lagi dong. Ayo, kita main-main air lagi. Duh, tepat sekali. Tahu aja kakak-kakak ini kalau berenang pakai ban pelampung berkarakter unik, sensasinya agak gimana gitu. Cihuy! Pas banget nih, sehabis dingin-dingin berenang ada jacuzzi alias kolam rendam air hangat. Di beberapa tipe kamar, fasilitas ini disediakan. Selain menyenangkan, berendam dalam jacuzzi juga menyehatkan loh. Aliran air hangat dan pembuat tekanan air di dasar kolam jacuzzi memberikan sensasi pijatan di telapak kaki. Kolam mini ini bisa menghilangkan rasa pegal dan lelah. Jika teman di rumah punya masalah sulit tidur, jangan mengsedih Besti. Berendam di kolam air hangat selama 15 menit sebelum tidur sangatlah baik dan bisa meredakan masalah tersebut. Yes, wah langsung deh semerbak harum aroma daging yang perlahan matang. Kalau begini sih siapa yang kuasa menolaknya? Kalau kalian malas mencari makan di luar dan ingin makan malam menikmati resort yang cantik ini, bisa menyewa alat pemanggang dan juga membeli bahan daging untuk barbeque. Barbeque berasal dari kata barbacoa. Dalam bahasa suku Tainoyang berarti memanggang di atas kayu. Ini merupakan tradisi khas suku Tainoyang untuk menyambut tahun baru.
Nah. Wah, roman-romannya sudah matang nih. Ayo, langsung aja disantap. Saatnya makan. Yeay. Mari kita coba. What? Mau makan di restoran? Kok harus pakai jas hujan segala? Wait. Batu kolam kok dimakan? Hah? Terus? Itu balon juga bisa dimakan? Wah, amazing Besti. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan debus juga ya. Tapi sajian lezat, unik, bikin penasaran ini disajikan dengan teknik molekular gastronomi. Ini adalah teknik penggabungan bahan makanan dengan sains. Adanya unsur fisika dan kimia, termasuk perubahan pada makanan. Tetapi tetap mempertahankan rasa makanan itu sendiri. Berbagai hidangan dengan teknik molekular gastronomi ini ada di salah satu restoran daerah Yogyakarta, hasil karya Chef Muhammad Hatta. Di restoran ini, Chef Hatta berhasil menyajikan hidangan anti mainstream. Menggunakan teknik tersebut dengan total ada 12 menu. Bikin penasaran pengunjung. Karena berbagai macam experience unik bisa kita rasakan. Mulai dari yang mudah ketebak tapi sulit dicari. Pengunjung harus mencari batu yang bisa dimakan nih. Namanya river stone. Di dalam sini ada 6 batu yang bisa dimakan. Terbuatnya dari baby potato yang dilapisi edible powder warna abu-abu. Nah, ini yang katanya paling susah ditebak nih. Satay not satay. Dari namanya aja, so pasti ini bukan terbuat dari daging ayam, sapi, atau kambing. Wah, tampilannya sudah mirip sate banget. Di mangkoknya ada lampu berwarna merah dan arang. Mirip banget kayak panggangan sate. Rasanya bukan gurih, tapi manis. Tuh, dilihat dari muka yang nyicipin aja, bingung kan itu terbuat dari apa? Biar penasaran, teman-teman harus coba sendiri nih. Next, kita tea time dulu. Konsepnya sama seperti membuat teh. Kita celupkan kantong teh ke dalam poci. Tapi ini sebenarnya bukan teh loh. Ini teh versi gurih. Ini termasuk hidangan yang cukup sulit juga pembuatannya. Bahkan paling lama loh, sampai 2 hari menggunakan food dehydrator. Oke, kita beralih ke sajian kecil, imut, menggemaskan ini. Pasti pada mengira ini permen, iya kan? Yes, namanya memang gummy. Permen bukan sembarang permen. Rasanya nggak manis. Gummy bentuk hidangan yang berasal dari masakan Nusantara. Ada gulai, soto, dan rawon. Si mungil ini ternyata rasanya mirip banget. Tapi rasa kenyangnya beda ya sama makan seporsi. Oke deh, dari tadi udah yang gurih-gurih. Sekarang kita beralih ke manis-manis. Biar hidup makin manis. Kalau minuman yang pisangnya di torch ini namanya banana pandan. Kita makan dulu pisangnya, terus minum deh. Rasanya kayak lagi menikmati kudapan kolak pisang. Nah, yang satu ini bisa bikin suara kita berubah kayak gini nih. Si Unyil, yuk kita kemes. Si Unyil, yuk kita kewangan. Ini setelah kita menghirup udara dalam edible balon yang terbuat dari permen yang dikembangkan dengan gas helium. Gas helium gak padat seperti gas oksigen. Ini yang membuat udara bergerak lebih cepat saat melewati pita suara bergetar. Makanya bisa menghasilkan suara berbeda. Siapa yang kepo sama dessertnya? Iya, ini Unyil Spill, 2 makanan penutup andalannya. Pertama, chef sudah menyediakan saus coklat, vanila, stroberi, biskuit, dan coklat mousse. Semua bahan chef tuangkan langsung di atas meja, tanpa piring ya. Sajiannya seperti sedang menggambar dan mewarnai abstrak. Sebutannya aja painting on table. Terus coklat mousse dijatuhkan, di dalamnya berisi es krim coklat.
Dan tahu nggak yang mengejutkannya lagi? Ternyata bunga mawar di atas meja bukan cuma sekedar pajangan. Mawar ini dimasukkan ke dalam nitrogen, lalu membeku, langsung dihancurkan, dan yap, jadi tambahan dessertnya. Chef Hatta memang ingin semuanya bermanfaat. Oke, ini nih dessert yang ditunggu-tunggu dan paling effort karena kita harus pakai jas hujan. Nama menunya The Sense Tiramisu. Chef menyajikan dessert dalam mangkok terlebih dahulu. Setelah itu, chef akan kasih aba-aba sebelum kita disiram. Tenang aja, disiramnya bukan pakai air kok, tapi pakai nitrogen. Penggunaan nitrogen cair dalam kuliner memang ada cara khusus dan tidak sembarangan ya. Pakai bahan ini jangan mementingkan efek asapnya saja. Jika tidak mengikuti aturan yang tepat, masih ada sisa cairan nitrogen yang dikonsumsi. Inilah yang bikin bahaya. Makanya seorang chef ahli molekuler gastronomi harus paham betul bahan kimia yang dipakai. Ingin merasakan sensasi molekuler gastronomi food? Harganya dibanderol memang cukup tinggi. Rela ngeluarin budget segitu untuk hidangan penuh seni ini?